Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hai sahabat, mulai hari ini kamu bisa memesan karakter wajah kamu sendiri agar bisa muncul di channel ini loh. Untuk harganya 100.000 untuk satu episode, 200.000 untuk 2 episode, 300.000 untuk 3 episode, dan seterusnya. Caranya, kamu transfer uang ke OVO saya 0812 1038 3301. Lalu konfirmasi via WhatsApp. Dan jangan lupa, lampirkan foto kamu hadap diagonal atau agak miring agar saya bisa lebih mudah membuat karakter kamu. Oh iya, kamu juga bisa sampaikan sapa dan salam kepada orang yang kamu cintai atau keluarga kamu. Sedangkan untuk pembelian merchandise masih tetap ya sahabat di ciptaloka.com/plus kampung-tumaritis. Pagi ini udah nggak kerja lagi di warungnya Babe Semar. Terpaksa dah cari obyekan sekedar buat makan sama bayar kontrakan. Obyekan apa ya? Nah, gue lupa. Dulu kan Bang Petruk pernah nitip ke gue minta tolong dicariin tanah buat bikin rumah anaknya Bang Umar. Wah, itu aja dah buat nih hari. Biarin dah, gue cariin tanahnya sekarang. Sip. Bener-bener dah nih kampung, pemandangannya ciamik. Betul-betul dah, gue tinggal di sini jadi betah. Apalagi kerja di warungnya Babe Semar kemarin selama 1 bulan. Banyak pengalaman yang gue dapat. Oh iya, kemarin waktu kerja di warungnya Babe Semar, kok kenapa gas yang buat rakyat miskin warna hijau gak dianterin lagi ya? Wah, kasihan juga dah para warga yang pakai gas itu. Tapi di mari banyak juga ding yang masih pakai kayu di sini masaknya. Jadinya pan gak sampai rame kayak di kota-kota. Hehehe. Iya, gue mau cari tanah kemana ye? Wah, kenapa gue jadi bingung begini? Nah, enaknya gue ajak si Doim aja dah. Dia kan akamsi, alias anak kampung asli sini. Pasti tahu dah tanah-tanah yang mau dijual di mari. Iya dah. Gue ke rumahnya si Doim dulu buat ngajak dia. Sip, mantap nih. Robert, makin hari makin bagus aja suara lu. Emang anak kesayangan gue lu, Bet. Emangnya lu udah punya bini Bang Doim? Hah? Om Bram, aye mah belum punya bini, Om. Lah, katanya tadi Bang Doim bilang anak kesayangan. Terus tentu anaknya siapa Bang? Waduh, Om Bram salah sangka aja. Maksud aye, nih burung ibarat anak kesayangan aye, Om. Begitu. Oh, jadi istrinya Bang Doim burung gitu? Hah? Buset. Udah Om, gak usah dibahas dah. Emangnya kedatangan Om ke rumah aye ada apaan sih? Begini Bang Doim, gue pan dulu pernah disuruh Bang Petruk nyariin tanah buat anaknya Bang Umar. Katanya sih buat dibangun rumahnya dia. Nah, sampai sekarang pan gue belum dapat tuh tanah. Nah, maksud gue kemari mau minta tolong sama lu Im buat nemenin gue nyariin tanah entu. Lu pan akamsi alias anak kampung asli sini. Pasti tahu dah mana tanah yang mau dijual di kampung ini. Begitu Im. Oh, iya dah. Tapi soal honor gimana nih Om? Hehehe. Gampang itu mah Im.
Nanti kita bilang aja sama si Petruk, kalau entu tanah boleh kita berdua yang cari. Nah, soal pesekot, kita serahin aja ke si Petruk berapa-berapanya. Oh, gitu ye. Ya udah dah. Yuk kita berangkat. Kayaknya ada noh di sono yang dijual tanahnya. Nah, gitu dong. Jadinya Pan, gampang kalau gini. Ayo dah. Im, emangnya lu tinggal sendirian apa di rumah itu? Emangnya tuh burung gak takut apa diambil orang? Hehehe, enggak kok Om. Di rumah ada Enyak sama Babe. Cuman tadi gak keluar aja. Jadinya Om Bram gak tahu. Oh, kira-kira tanah yang mau dijual itu masih jauh nggak ya, Im? Ya, lumayan lah Om. Nanti pas kita ketemu pertigaan di situ, belok kanan. Nah, dari situ 500 meteran lah. Asik, mantap Im. Bakalan closing dah kalau begini nih hari. Hah? Apaan tuh Om? Closing? Hehehe, kalau di dunia marketing artinya penjualannya berhasil. Kejual Im. Hah, aye mah mana ngerti yang gituan Om. Ya, gue maklumin dah. Namanya juga cuma lulusan S2 alias SD sama SMP doang. Waduh, Om tahu dari mana kalau aye cuma lulusan SMP doang Om? Ya, siapa lagi kalau bukan Babe Semar yang ngasih tahu gue. Mana Im tanahnya yang mau dijual? Katanya 500 meter habis pertigaan itu. Sekarang kita udah jalan lebih dari 1 kilo, belum nemu-nemu juga. Perasaan kemarin di mari ada dah plangnya tanah yang mau dijual. Apa tanahnya udah laku? Atau si pemilik tanah nggak jadi ngejual tanahnya Im. Pan bisa jadi tuh. Hehehe, iya juga sih. Terus kita gimana nih Om? Kita tanya sama tuh orang aja dah Im. Kali aja dia tahu tanah dekat-dekat mari yang mau dijual. Ayo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye bang, ada apa ye? Ini Pak, saya mau tanya. Kira-kira dekat mari ada nggak ye tanah yang mau dijual? Ada pak. Bapak ke arah sana. Nanti bapak ketemu perempatan. Bapak ambil kiri aja. Lurus terus sampai bapak nemu plang tanah dijual. Kemarin sih aye ngeliat di situ ada plangnya. Mudah-mudahan sekarang masih ada dan belum laku untuk tanah. Oh, iya dah Pak. Makasih ye. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Om Bram emangnya udah punya istri ye? Hah? Lu tahu dari mana kalau gue udah punya istri? Ye, bapak tadi Pan manggil Om Bram pakai bapak. Berarti Om udah punya istri. Waduh, iya juga ye. Kenapa gue dipanggil bapak-bapak ya tadi? Hehehe, kena dah lu. Om, gua bales. Nah, ini nih Om, plangnya yang kata bapak tadi. Masih ada dan pasti belum laku. Wah, akhirnya closing juga kita Im. Asik. Tapi mana nomor yang bisa dihubunginnya Im? Kok nggak ada? Gimana kita tahu si pemilik tanah itu kalau begini? Wah, iya juga ye. Mana di mari kagak ada orang lagi buat ditanyain. Apa kita tanya sama tuh tanah aja ye Om? Siapa gitu pemiliknya? Kali aja dia bisa kasih tahu. Lu udah gila kali ya Im. Mana ada tanah yang bisa ngomong? Ade-ade aja lu.
Si Om dianggap serius aja sih omongan ayah. Woi, ngapain lu di mari? Hah? Ini Pak, kami lagi nyari siapa pemilik tanah ini. Iya Pak, kami mau beli tanah ini. Tapi karena di plang itu nggak ada nomor HP-nya, jadi kita bingung kemana kami mau menghubungi pemilik tanah ini. Oh, itu tanah milik gua. Dan gua masih punya banyak tanah di sini. Wah, berarti Bapak pemilik tanah ini ya? Sudah tentu. Sebenarnya tanah ini gua jual. Gak cuma segini. Tapi sampai sono noh. Ada mah 3 hektar. Waduh, ternyata Bapak juragan tanah ye di mari. Hahaha. Perkenalkan, nama gua Andi. Gua emang punya banyak tanah di sini. Silahkan pilih mana yang kalian inginkan. Gua akan jual khusus buat kalian. Gile nih cukong tanah Om. Miliarder kayaknya. Iya Im. Perkenalkan juga, Aye Bram. Ini Doim. Ya. Di luar kampung ini, gua juga punya tanah berhektar-hektar. Dari kampung Dongkal, kampung Sukamandi, sampai kampung Cicayur, juga gua punya banyak tanah. Sampai-sampai di sana udah gua buat jadi perumahan. Hahaha. Buset, Pak, kami sih nyarinya yang ukuran 60 meter aja, Pak. Nggak gede kok. Soalnya kami diamanahin buat nyari tanah untuk dibangun tempat tinggal. 60 meter ya? Kecil sekali. Baiklah, lu semua ikutin gua sekarang. Gua akan tunjukin tanah gua yang paling kecil buat lu. Hahaha. Siap, Pak? Tanah ini spesial buat lu tinggalin nanti selamanya. Pasti nyaman karena pemandangannya indah sekali. Nah, disinilah tanah yang paling kecil. Gua jual khusus buat kalian. Dengan background pemandangan yang indah, cocok buat tinggal selama-lamanya. Hah? Yang mana, Pak? Ini pan semuanya kuburan. Indah biji mana sih? Di sebelah sono kali. Iya nggak Pak? Yang backgroundnya gunung. Oh, bukan. Ya di sini ini. Tanah 2 meter kali 1 meter. Cocok buat tempat tinggal kalian. Banyak pemandangan bukit-bukit kecil juga di situ. Hah? Muke gile. Kita nyari buat tempat tinggal, Pak. Bukan buat mengubur orang mati. Loh, emangnya ini bukan tempat tinggal? Orang mati kan disebut juga meninggal. Artinya berasal dari tinggal, tempat tinggal. Buset. Maksud kita bukan buat orang mati, Pak. Ini orangnya masih hidup. Mana satu keluarga lagi. Oh, satu keluarga. Bisa-bisa. Nanti gua pesankan buat 3 orang di sini. Bapak, ibu, sama anaknya. Bagaimana? Aduh, gimana ye cara ngejelasinnya? Tenang saja, berapapun tanah yang kalian cari, gua akan sediakan. Woi, Andi, hus, pergi sana. Jangan gangguin orang-orang ini. Tenang saja, Bang. Besok akan gua carikan tanah yang cocok buat kalian. Tunggu saja ya. Lah, Bapak gimana sih? Kita kan lagi transaksi tanah sama cukong tanah itu. Kenapa Bapak usir? Iya, Pak. Kita lagi menjelaskan ke Pak Andi tentang maksud kita. Iya, tapi tuh orang bener nggak ngasih tahu ke elunya? Enggak sih. Dari tadi susah melulu ngejelasinnya ke tuh cukong. Iyalah, dia hebat, gila, alias sinting. Hah? Gila. Walah dalah. Berarti dari tadi kita transaksi sama orang gila dong, Pak. Ya, begitulah bang. Pantesan dari tadi tuh orang nggak ngerti-ngerti kita jelasin. Ternyata dia gila. Emangnya dia gila karena apa sih, Pak? Dia gila karena stres. Banyak dibohongin makelar tanah. Sehingga usahanya di bidang propertinya dulu waktu di kota bangkrut. Dan sekarang tinggal bersama ibunya yang tua di kampung Tumaritis ini, Bang. Wah, ternyata begitu ye. Ya udah, Im,
Sekarang kita gimana nih? Apa kita cari lagi tanah yang mau dijual di kampung ini? Pak, Bapak tahu nggak pemilik tanah yang masih ada pelangnya dijual di sebelah sana itu? Yang di sana ya? Iya, tahu Bang. Tapi tuh tanah kabarnya udah laku. Cuman pelangnya sih masih dipasang, belum dicabut. Ya udah dah. Om, kita muter-muter lagi dah ye. Ingat, usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Insya Allah, kalau kita berusaha, kita pasti ketemu jalannya. Kayak motivator aja lu, Im. Ya udah, yuk kita jalan lagi. Kami permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.